Hai teman-teman yang budiman, balik lagi nih di channel alur cerita film Black Cinema. Hari ini aku bakalan bahas sebuah film berjudul Helldam. Film ini akan menceritakan seorang mantan polisi terpaksa menyusup ke dalam sebuah organisasi mafia paling berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari mafia Terminal Lewi Panjang. Kalapa. Dan sebelum ceritanya dimulai, marilah kita berdoa sama-sama agar Tuhan membuka pintu hati teman-teman agar mau menyimak dengan baik sampai selesai. Amin. Jadi saya berharap sama kalian, karena berharap sama doi sudah tidak ada harapan. Malah curhat lagi. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Goro Hideyuki. Dia datang ke dalam sebuah pemukiman yang sangat jauh dari alun-alun perkotaan untuk membunuh targetnya yang terakhir bernama Mad Dog. Pastinya kalian bingung ya, kenapa Goro Hideyuki membunuh Mad Dog? Jadi dulu itu Goro Hideyuki menyukai seorang gadis yang bekerja di sebuah toko minimarket. Hingga suatu malam, gadis itu merasa gembira karena diajak Goro Hideyuki untuk nonton film layangan putus di bioskop. Tapi tiba-tiba 3 penjahat datang ke sana dan langsung membunuh semua orang yang ada di sana, yaitu 3 gadis dan 1 orang ibu-ibu. Dari sinilah Goro Hideyuki berniat untuk balas dendam, meskipun dirinya belum pernah menyentuh gadis itu, bahkan belum pernah menggenggam tangannya sama sekali. Setelah itu dia meninggalkan kepolisian hanya untuk membunuh para targetnya yang ditotalkan membutuhkan waktu 10 tahun untuk berhasil membalaskan dendamnya. Dan entah apa yang ada di pikirannya, dia justru menyerahkan diri kepada polisi setelah selesai dari tujuannya. Kasus yang dilakukannya ditangani oleh sebuah reserse kriminal metropolitan yang dipimpin oleh seorang ketua bernama Anai. Ketua Anai memulai interogasi. Dia pun salut dengan konsistensi Goro Hideyuki dalam memburu para targetnya. Ketua Anai akan memberikan kebebasan kepada Goro Hideyuki asalkan dia mau menjalankan sebuah misi untuk menyusup ke dalam sebuah organisasi Yakuza bernama Tosakai. Ketua Anai menjelaskan, bos Yakuza yang dulu dibunuh oleh sebuah organisasi Yakuza non-ekspansi bernama The Expiled. Maka dari itu, Ketua Anai meminta untuk menyingkirkan organisasi The Expiled. Dan hal yang lebih menantang lagi, Goro Hideyuki harus mencapai jabatan tertinggi di organisasi Tosakai. Ia pun diberikan identitas baru untuk menjalankan misinya dengan sebuah nama Sogo Katenaka. 1 tahun kemudian Sogo Katenaka telah bergabung di Tosakai. Dia pun memiliki partner seorang psikopat dari Yakuza bernama Hideki Muroka. Mereka dikirim ke bangunan kosong ini untuk menjalankan sebuah tugas. Tak lama kemudian mereka mendapatkan telepon jika anggota The Expiled akan segera tiba di sana. Dan inilah para anggota dari The Expiled bernama Kinan dan para bawahannya. Mereka pun memasuki bangunan itu yang tujuannya akan merenovasi bangunan itu untuk dijadikan tempat penyelundupan barang-barang ilegal milik mereka. Dan tiba-tiba Katenaka bersama Muroka melakukan serangan dadakan yang membuat mereka semua tewas di sana. Saat inilah kita akan diperkenalkan dengan pria bercangcut yang rinil dengan tato bernama Tsutomu Toki. Dia adalah atasan dari Sogo Katenaka. Tsutomu Toki memiliki julukan Trio Koju dan kedua rekannya yaitu Bear Kumajawa si sekretaris bos, Chuji si masker sebagai penasihat Yakuza. Tsutomu Toki memiliki kekasih bernama Emiri Kisa. Dan tak lama kemudian, Sogo Katenaka menelpon jika tugasnya telah berhasil. Yang tentu saja hal itu membuat Toki senang karena The Expiled hanya menyisakan sebuah nama, yaitu
George. タッカーボーイから電話。残存勢力は常時1匹だ。 Setelah selesai dari tugas dengan mempertaruhkan nyawa, mereka berdua justru tidak mendapatkan sambutan dari para anggota lainnya, apalagi saat Kuniami Kami meremehkan Muroka yang tentu saja membuat dirinya merasa tersinggung, tapi dia lebih memilih untuk meredam emosinya. Dan keributan itu membuat Tsutomu Toki terbangun dari tidurnya. Dia pun memberikan peringatan sebelum mengajak mereka semua merayakan keberhasilannya. Mereka pun merayakannya di sebuah restoran untuk makan-makan. Tsutomu Toki meminta Katenaka dan Kuniami Kami berpelukan karena dia mau para anggotanya akur dan makmur. Tak lama kemudian Toki mendapatkan telepon dari Bear yang mengundang untuk mampir jika dirinya punya pertunjukan para gadis-gadis seksi supaya mereka bisa menggoyangkan adrenalin dari batang mereka. Tapi Katenaka dan Muroka menolak karena Muroka sudah memiliki kekasih bernama Ana JJ. Ia pun mengajak JJ ke tempat persembunyian untuk melakukan keintiman pasangan yang membuat JJ ikeh-ikeh kimochi dibuatnya. Tapi berbeda dengan Katenaka yang memilih untuk melakukan terapi di tempat urut milik Shinobu Otake. Dan perlu kalian ketahui, Shinobu Otake bukan sekedar tukang urut biasa. Dia juga bekerja di bawah komando Ketua Anai sebagai penyintas. Karena Tosakai telah membunuh anaknya. Dia juga menceritakan jika dirinya punya langganan di Tosakai, yaitu cuji si masker. Selesai diurut, Katenaka mendapat telepon dari Tsutomu Toki untuk datang ke rumahnya. Ternyata dia mendapat informasi tentang The Expiled. Maka dari itu dia meminta Katenaka untuk ikut serta dalam seleksi pengawal bos Yakuza di esok hari. Dan karena malam sudah larut, ia pun memutuskan untuk pulang dan tiba-tiba ia terbangun di jam 3 subuh karena seseorang telah masuk ke rumahnya. Ternyata itu adalah Emiri Kisa yang ingin dicharger oleh Shogo Katenaka bahwa dia suka seks di situasi bahaya. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Emiri Kisa adalah pacarnya Katenaka yang secara tidak langsung dia menjadi kekasih Tsutomu Toki hanyalah pura-pura. Selesai mandi junub, Katenaka mendatangi tempat seleksi pengawal bos. Mereka pun harus bersaing dengan bawahan Chuji, yang pada saat belum dimulai, mereka pun langsung menyerangnya. Dan inilah bos Yakuza bernama Yoshitaka Toake. Ia pun menyuruh untuk memberikan rompi anti peluru kepada calon pengawalnya. Ia pun langsung menembak mereka dan dipaksa untuk bertarung. Untungnya saingan Katenaka dan Muroka menyerah dalam pertandingan itu. Atas kemenangannya, Bear Kumajawa membawa mereka berdua ke ruangan khusus penjaga bos. Bear Kumajawa menjelaskan jika pengawal bos 2 hari kerja dan 2 hari libur, yang artinya si bos memiliki 2 tim pengawal. Tapi mereka berdua dilarang untuk berinteraksi, apalagi berbagi informasi. Dan untuk pertama kalinya, Katenaka mengawal si bos Yakuza untuk menemui salah satu rekan bisnisnya dan mengawal semua kegiatannya di 2 hari kerja itu. Seperti yang saya katakan, jika Shinobu Otake memiliki pelanggan cuji si masker, ia pun mendatanginya untuk melakukan terapi, yang memang itu sudah rutin dilakukannya 1 minggu sekali. Di suatu malam, Muroka bermain bersama JJ. Dia dipertemukan bersama teman-temannya. Salah satu dari mereka bernama Nobana. Dia adalah anak dari ibu-ibu yang dibunuh di toko minimarket 11 tahun yang lalu. Nobana menceritakan jika dirinya mendapatkan sebuah hal yang aneh saat menerima surat berisikan kalimat jika pembunuh ibunya telah membayar hutangnya. Dia juga mendapatkan sejumlah uang dan tertanda sebuah nama inisial GI. Hal itu membuat Muroka keheranan hingga terungkap sebuah nama
dari salah satu orang di sana yang mengetahui bahwa ada mantan polisi bernama Goro Hideyuki. Jadi bisa dipastikan GI adalah Goro Hideyuki. 井出月五郎イニシャル GI だ。 Di sisi lain, Katenaka melewati jalan tempat dia bekerja saat jadi polisi, hingga orang-orang yang ada di sana memanggil nama aslinya Goro Hideyuki. Ia pun bergegas pergi dari sana. Tapi ada satu orang yang merupakan teman Kunia Mikami bernama Nastet melihat kejadian itu. Pada akhirnya Sogo Katenaka melakukan terapi dan ditemui langsung oleh ketua Anai. Ia pun meminta untuk lebih berhati-hati supaya identitasnya tidak terbongkar. Sebelum melakukan pengawalan, Katenaka mendapatkan instruksi dari Tsutomu Toki jika bos Yakuza akan melakukan pertemuan dengan salah satu orang yang dicurigai dekat dengan George. Toki meminta untuk waspada dan apabila orang itu bertingkah aneh, dia harus membunuhnya. Setelah mendapatkan instruksi, Katenaka bersama Muroka melakukan pengawalan kepada si bos. Saat itu, dia bertemu dengan pria bernama Henrikson. Yoshitaka Toake meminta informasi tentang The Expiled, tapi dia tidak tahu tentang itu. Si bos pun memberikan 300 juta yen untuk informasi itu jika dirupiahkan sekitar 39 miliar atau setara dengan 2100 motor beat injection. 噂レベルの話を聞きたくて呼んだんじゃねえよ。洗浄済みの金3億を用意した。 Selesai negosiasi, mereka minum-minum di sana. Hingga ada seorang gadis bernama Luka tanpa marini dicurigai oleh Katenaka. Dan benar saja, dia adalah seorang tukang pukul hingga terjadi sebuah keributan yang membuat keadaan di sana tidak kondusif. Untungnya Katenaka bisa memukulnya yang membuatnya pingsan di sana. Setelah itu Kunia Mikami mengantar Henrikson keluar gedung, sementara Bear dan Katenaka melakukan pemrosesan untuk menyiksa Luka agar mengatakan siapa yang mengutusnya. Di sana juga ada si bos yang seharusnya tidak boleh ikut ke tempat itu. Di sisi lain Toki dan Chuji menelpon Mikami untuk datang ke sana. Dia mengatakan jika Toki telah menyimpan alat penyadap di koper uang itu. Mereka mempertanyakan keberadaan bos saat ini yang tentu membuat mereka marah karena ditakutkan Luka menyimpan alat penyadap di tubuhnya. Dan benar saja, kelompok bersenjata datang ke tempat itu. Situasi pun langsung ricuh di bangunan itu. Muroka dan Katenaka pun bergegas untuk melindungi bos. Tapi Bear saat itu terluka dan ternyata Luka masih bisa merangkak dan langsung menembak Bear yang membuatnya harus tewas di tempat itu. Selesai dari sana, Kunia Mikami datang menjemput mereka. Dan saat inilah kita mengetahui jika Henrikson adalah kelompok The Expiled yang merupakan rekan dari si George. Berbekal penyadap di koper uang, Tsutomu Toki mengetahui lokasi dari si George. Mereka pun langsung menyergap rumah itu dan langsung melakukan salam olahraga ala Yakuza. George pun mencoba kabur dari sana. Dan untungnya, tim Katenaka telah tiba yang membuat si George harus tewas di sana. Setelah kematian Bear, mereka pun melakukan acara, kalau di daerah saya namanya tahlilan ya. Sebelum acara dimulai, Nastet memberitahu Kunia Mikami jika warga di Shinjuku memanggil Katenaka Goro Hideyuki. Mikami pun curiga jika Katenaka adalah agen rahasia dan meminta untuk merahasiakan cerita itu. Dan untuk menjalankan bisnisnya, si bos menunjuk Tsutomu Toki menjadi sekretaris. Tapi Toki menolak dan lebih memilih Katenaka untuk menggantikan posisinya. Toki pun menghajar bos karena Bear Kumajawa mati atas kecerobohannya. Dan atas keberaniannya memukul bos, dia juga harus memotong satu jarinya. Tapi Katenaka justru menghentikan niatnya itu. Para anggota pun membubarkan keributan itu, tapi Kunia Mikami justru mengoceh dan menganggap Katenaka lah yang tidak bisa melindungi Bear. Muroka yang melihat itu pun mengikutinya ke toilet dan menghajarnya berkali-kali
Apalagi saat Kuniamikami mengatakan jika Katenaka adalah agen rahasia, justru Muroka lebih murka lagi dan nekat membunuhnya di sana. Tiba-tiba muncul teman Mikami dan langsung menyerangnya dengan sebilah pisau. Di sisi lain, Katenaka pun curiga kenapa Muroka tidak muncul di sana. Ternyata Muroka masih bertarung di tengah hujan yang ngari rincik dan untungnya Muroka memenangkan pertarungan tersebut. Akibatnya Muroka kini menjadi buronan Yakuza hingga Katenaka pun terseret dalam kasusnya. Tapi Katenaka menolak jika dirinya telah menyembunyikan Muroka, yang padahal Muroka berada di persembunyian dan kembali menemui Nobana untuk mempertanyakan kebenaran sosok GI alias Goro Hideyuki. Katenaka kembali ditemui ketua Anai dan Emirikisa pun tiba di sana hingga akhirnya terjadi perubahan rencana untuk segera mengakhiri misinya dan diputuskan untuk membunuh 3 petinggi Yakuza sekaligus. Emirikisa akan membunuh Toki, sementara Chuji akan dibunuh oleh Shinobu Otake dan si bos adalah tugas dari Shogo Katenaka. Tiba saatnya Emirikisa memulai untuk membunuh Toki dengan sebuah jarum suntik beracun. Ternyata Toki sudah mengetahui jika Emirikisa berpacaran dengan Katenaka. Hingga akhirnya terjadi sebuah keributan dan untungnya dia bisa menancapkan jarum tersebut di perutnya. Di sisi lain, Shinobu Otake menjalankan tugasnya membunuh Chuji dan betapa mudahnya hanya menggunakan sebuah jarum kecil untuk membuatnya tidak bisa bernapas lagi. Tapi sulitnya, dia harus melewati para bawahannya yang ditakutkan bisa mengetahui aksinya. Sementara Katenaka mempersiapkan senjata yang ditujukan untuk membunuh tim A yang mengawal bos. Hingga malam pun tiba, dia langsung membunuh tim pengawal tersebut tanpa adanya kesusahan sedikit pun. Hingga akhirnya tersisa si bos dan terjadilah tembak-menembak di antara mereka berdua yang memang Katenaka lah pemenang dalam aksi tersebut. Selesai menjalankan tugasnya, Katenaka kembali bertemu dengan ketua Anai dan memberikan semua berkas organisasi Tosakai. Dan tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Muroka bahwa Emirikisa berada di sana. Yang ternyata setelah membunuh Toki, Emirikisa dipergoki oleh Muroka dan tujuannya membawanya ke sini adalah memancing Katenaka untuk menceritakan semua kebenarannya. Setibanya di tempat, Muroka memberikan beberapa pertanyaan kepada Katenaka dan Katenaka pun menjawab dengan jujur bahwa dia adalah agen rahasia Goro Hideyuki. Tapi itu tidak cukup untuk membuat Muroka tenang dan tiba-tiba ya, Katenaka membunuhnya dan setelah itu film pun berakhir. Ya, itulah akhir dari film tersebut, tapi agak nanggung sih. Gimana kehidupan Katenaka selanjutnya? Dan apakah si tukang urut ini selamat atau mati? Entahlah, hanya bapak sutradara yang tahu. Dan pesan yang saya ingin sampaikan dari misi Shogo Katenaka untuk menjadi nomor 1, karena emak saya pernah mengatakan, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Itu, emak-emak bawa karton dan kedongdong, jangan cuma nonton, subrek dong. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.